Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang materi multiple intelligence naturalis yang beranggotakan saya sendiri Hibatur Rahmania NIM 078 dan rekan saya Neni Novianti NIM 087 dan rekan saya yang satunya lagi Ratnawati NIM 102 dan Nuzulul Anggraita Sukma NIM 103. Di sini kami akan menjelaskan tentang multiple intelligence. Yang pertama tentang pengertian naturalis, indikator-indikator naturalis, komponen inti, sistem simbol, profesi yang terkait, area otak, pola tumbuh kembang, bentuk-bentuk karya di masyarakat, aktivitas belajar untuk menstimulasi, dan yang terakhir peralatan atau media pembelajaran yang dibutuhkan. Baik, di sini saya Nuzulul Anggreta Sukma akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan naturalis. Kecerdasan yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengubah dan kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan yang telah dilakukan oleh diri sendiri. Dan yang berikutnya ada pengertian multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan permasalahan baru, dan menciptakan sesuatu. Di sini itu multiple intelligence ada 9. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik, dan yang kedua ada kecerdasan logis matematis, yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, dan yang keempat ada kecerdasan musikal, yang kelima ada kecerdasan kinestetik, dan yang keenam ada kecerdasan interpersonal, yang ketujuh ada kecerdasan naturalis, yang kedelapan adalah kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Nah, selanjutnya di kelompok kami akan menjelaskan tentang kecerdasan naturalis. Pengertian kecerdasan naturalis itu sendiri yaitu adalah keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies, yaitu flora dan fauna di lingkungan sekitar, mengenali keberadaan spesies, memetakan hubungan antar spesies tersebut. Nah, kecerdasan naturalis ini bisa dilihat ketika anak itu sudah bisa membedakan yang mana yang hewan, mana yang tumbuhan, dan yang lainnya. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian kecerdasan naturalis, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator-indikator kecerdasan naturalis. Di sini itu indikator-indikator kecerdasan naturalis itu yaitu seperti senang berbicara tentang hewan peliharaan favoritnya atau tempat yang disukai di alam. Misalnya, dia itu menyukai kucing. Dia akan sering bercerita tentang kucing, dan misalnya dia menyukai sebuah tempat wisata seperti gunung, dia akan sering berbicara tentang wisata yang dia sukai tersebut, yaitu gunung. Yang kedua, menunjukkan kepekaan terhadap gejala alam. Menunjukkan kepekaan ini yang dimaksud adalah ketika kita itu sedang mengalami gejala alam, misalnya seperti banjir. Banjir itu kan bisa disebabkan oleh alam dan bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering buang sampah sembarangan. Nah, di sini itu menunjukkan kepekaan terhadap gejala alam, maksudnya yaitu ketika ada bencana banjir, kita itu mengikuti kegiatan membersihkan sungai, atau selanjutnya kita tidak membuang sampah sembarangan pada sungai tersebut. Karena sebagian banyak yang saya lihat itu masyarakat di perkotaan itu masih sering membuang sampah di sungai. Selanjutnya yaitu berbicara di kelas untuk hal-hal binatang atau pelestarian planet bumi. Yang keempat, tertarik pada topik yang melibatkan sistem kehidupan. Dan yang kelima, suka kunjungan lapangan di alam, ke kebun binatang, atau ke museum sejarah alam. Yang selanjutnya ada bersemangat ketika belajar tentang ekologi alam, tanaman, ataupun hewan. Selanjutnya ada membawa binatang kecil ke sekolah, bunga, daun, atau hal-hal alam yang ada di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu ada suka melakukan proyek alam. Sebenarnya ini bukan yang terakhir, masih banyak yang lainnya, cuma ini adalah sebagian yang telah kelompok kami rangkum.
Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kecerdasan naturalis yang meliputi komponen inti. Di sini komponen inti yaitu ada beberapa. Yang pertama, keahlian membedakan anggota-anggota spesies. Yang kedua, mengenali eksistensi spesies lain. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kemampuan meneliti gejala-gejala alam, mengklasifikasi dan mengidentifikasi. Dan yang keempat, memetakan hubungan antara beberapa spesies baik secara formal maupun informal. Nah, yang pertama yaitu keahlian membedakan anggota-anggota spesies, di mana anak di sini itu sudah bisa membedakan spesies, mana yang namanya tumbuhan, mana yang namanya hewan. Nah, anak di sini itu sudah bisa membedakan antara kedua spesies tersebut. Dan yang kedua yaitu mengenali eksistensi spesies, di mana anak itu sudah mampu mengenali hewan itu hewan berkaki 4 dan hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, tumbuhan yang hidup di air dan tumbuhan yang hidup di darat. Nah, di sini anak itu sudah bisa membedakan antara hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Lalu yang ketiga yaitu berkaitan dengan kemampuan meneliti gejala-gejala alam. Anak itu sudah mampu meneliti gejala-gejala alam. Gejala-gejala alam, mengklasifikasi dan identifikasi. Nah, meneliti gejala-gejala alam, di mana anak tersebut itu pasti punya rasa penasaran yang sangat tinggi kan. Nah, umpamanya di daerahnya itu terjadi banjir. Lalu, anak itu kenapa kok bisa kok bisa terjadi banjir? Apa sih penyebabnya banjir ini kok bisa terjadi? Nah, anak itu kan pasti sudah mampu meneliti apa penyebab banjir itu kok bisa terjadi gitu. Dan yang terakhir yaitu memetakan hubungan antara beberapa spesies baik secara formal dan non formal. Oke, yang terakhir itu memetakan hubungan antara beberapa spesies baik secara formal maupun non formal, di mana anak itu mampu menggambarkan spesies itu seperti sapi itu bukan sapi. Nah, simpelnya tuh gini, anak itu mampu menggambarkan suatu hubungan antara beberapa spesies. Nah, di sini anak mampu menggambarkan beberapa spesies itu baik secara formal maupun non formal. Anak itu mampu menggambarkan spesies tersebut di sekolah maupun di luar sekolah. Saya Neni Novianti, NIM 087. Di sini saya akan menjelaskan tentang area otak yang berkaitan dengan kecerdasan naturalis. Di sini menurut Wilson tahun 2014 halaman 83 sampai 84, kecerdasan naturalis berkaitan dengan wilayah otak yang peka terhadap pengenalan bentuk atau pola, membuat hubungan yang sangat tidak tertara. Kecerdasan naturalis juga berkaitan dengan wilayah otak yang peka terhadap sensori persepsi dan bagian otak yang berkaitan dengan membedakan dan mengklasifikasikan sesuatu, yaitu otak bagian kiri. Di sini juga ada dari hasil yang saya peroleh di buku karya Said dan Budiman Jaya yang berjudul 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligence. Ini terdapat 3 bagian otak yang berkaitan dengan kecerdasan naturalis. Yang pertama, area otak
okluser lobus parietal atau bisa disebut lobus parietal yang terletak di bagian tengah otak. Nah, lobus parietal ini berfungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lalu yang kedua ada brainstem atau batang otak, yaitu berfungsi sebagai pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim penerima pesan antara berbagai bagian tubuh. Nah, di brainstem batang otak ini juga terdapat talamus yang berfungsi memancar dan penerus informasi tentang reseptor indera seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Lalu bagian yang ketiga ada basal ganglia, yaitu berfungsi untuk mengolah pesan untuk disampaikan atau dikirimkan antara beberapa bagian otak. Oke, selanjutnya di sini saya Hibatul Rahmania NIM 078 akan menjelaskan tentang pola tumbuh kembang anak naturalis. Yang pertama, tentunya ya, yang kita sebut dengan pola tumbuh kembang itu ada tahapannya. Yang pertama 0 sampai 1 tahun ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Nah, di sana 0 sampai 1 tahun. Anak itu mulai tertarik bermain di alam bebas, senang melihat gambar pemandangan. Nah, di sini anak itu sudah mulai tertarik terhadap alam bebas. Tidak perlu jauh-jauh ke gunung atau ke pantai, tapi kita bawa anak yang usia 0 sampai 1 tahun itu ke kebun, lalu ke halaman rumah, lalu ke lapangan, itu kan sudah termasuk ke dalam alam bebas. Nah, anak itu sudah mulai tertarik dan dia tuh bermain di sana, enjoy dan nyaman. Lalu senang melihat gambar pemandangan. Contohnya ya, jika di rumahnya si anak itu memiliki koleksi gambar pemandangan, pegunungan atau lain sebagainya, atau dia ditunjukkan di televisi atau di handphone atau di laptop dan yang lainnya, itu dia senang melihat gambar pemandangan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa anak itu memiliki kecerdasan naturalis. Lalu yang kedua 1 sampai 2 tahun. Nah, di sini anak tuh lebih mengenali sifat tanaman dan hewan peliharaannya, lalu senang mengamati dan berinteraksi sederhana dengan tanaman serta hewan peliharaannya. Contohnya ya, anak tersebut memiliki hewan peliharaan kucing. Nah, dia itu mengajak berbicara atau faham terhadap apa kemauan si kucing. Contohnya ya, kucing itu meong-meong pagi ya, itu tandanya mungkin dia lapar. Jadi si anak tuh berkomunikasi dengan si kucing itu, Pus lagi lapar ya gitu. Lalu senang mengamati dan berinteraksi sederhana dengan tanaman serta hewan peliharaan. Nah, di sini tuh anak itu senang mengamati dan berinteraksi, bersosial sederhana. Contohnya ngajak berbicara ya, kalau pada tanaman, tanamannya ini lagi layu ya, ayo dikasih makan, diberi makan. Seperti itu. Lalu usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai senang bermain dengan benda-benda alam, asyik mengamati gerak-gerik binatang peliharaan. Nah, senang bermain dengan benda-benda alam di sini contohnya main batu atau main kerikil yang kecil-kecil yang biasanya ada di lingkungan sekitarnya dia. Nah, itu anak itu lebih suka. Contohnya ya, biji-bijian. Biji-bijian itu dia koleksi atau pernah dia pelajari di sekolahnya, itu ditempel, atau dia pernah melihat juga di lingkungannya ada kakaknya atau temannya itu menempel biji-bijian di kertas. Nah, dia mengkreasikan biji-bijian tersebut ke kertas yang ia miliki. Contohnya dengan kertas tersebut digambar
berupa lingkaran atau segitiga, karena di situ kan usia 2-3 tahun baru mengenal pola bentuk. Lalu asyik mengamati gerak-gerik binatang peliharaan. Contohnya ketika ketika si anak ya itu melihat kucing yang lompat-lompat atau berlari-lari mengejar lalat atau kupu-kupu, dia tuh senang mengamati itu. Lalu juga ya lebih umumnya lagi, seorang anak yang memiliki kecerdasan naturalis itu biasanya lebih suka melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu yang hinggap di bunga atau tumbuhan itu dia amati. Lalu dia tangkap, biasanya seperti itu. Nah, pada usia selanjutnya ya, pada usia 3-4 tahun, anak itu mampu membedakan objek sesuai dengan karakteristiknya, lalu mampu mengenali karakteristik benda dan hewan peliharaan secara detail. Contohnya ya, di sini si anak itu pergi ke rumah kakeknya. Nah, kakeknya itu memiliki sapi. Nah, anak tersebut itu pulang dari rumah kakeknya itu akan mendeskripsikan, menceritakan kepada teman-temannya, kepada orang yang ia temui. Tadi ya, adek itu di rumahnya kakek itu melihat sapi. Nah, itu berkaki 4, ada tanduknya loh. Sapinya lagi besar perutnya, katanya kakek itu hamil. Nanti ada anak sapi seperti itu. Lalu pada usia 4-5 tahun, anak itu suka bermain cocok tanam, lalu senang memelihara hewan peliharaan. Nah, maksudnya di sini suka bermain cocok tanam itu seperti dia itu ketika ada sebuah tanaman yang layu, itu akan dengan sekejapnya dia itu akan menyiramnya. Wah, ini bunga layu ya. Dia sedang berbicara contohnya ya kepada orang tuanya atau kepada kakaknya atau keluarga atau yang sedang bersama dengan dia. Nah, anak tersebut akan ini bunganya layu, ayo disiram ya biar tidak mati, seperti itu. Lalu senang memelihara hewan peliharaan. Pastinya anak yang kecerdasan dalam naturalis ini pastinya akan senang memelihara hewan peliharaan. Contohnya yang non muslim mungkin anjing, lalu yang muslim kucing atau binatang-binatang peliharaan lainnya, ayam atau pitik yang lainnya. Nah, itu bukan hanya memelihara, tapi dia juga mengajak interaksi seperti pada usia 2-3 tahun. Lalu usia 5-6 tahun, anak mampu memberi makan hewan peliharaan secara sederhana. Tidak hanya pada usia ini, pada usia sebelum-sebelumnya, kalau dari keluarga itu mengajarkan dan mengasihi sesama makhluk hidup, pastinya anak tersebut akan memberi makan hewan peliharaannya secara sederhana, meskipun hanya kamu mau makan ya Pus ya. Contohnya dia memiliki peliharaan kucing ya. Jadi seperti itu. Dia tuh sudah pada usia sebelum 5-6 tahun, anak itu masih diajarin. Jadi kalau pada usia 5-6 tahun itu anak sudah mampu untuk memberi makan. Oh, pagi ya. Oh iya, aku sarapan. Aku punya kucing. Jadi iya Pusnya aku harus diberi makan juga biar dia sarapan, atau waktu sarapan bisa diajak bisa saja anak tersebut ngajak kucingnya atau hewan peliharaannya itu untuk sarapan juga. Peralatan dan media yang dibutuhkan. Yang pertama, permainan pot atau pilih orang tua dan tanaman. Bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan diantaranya media tanam, yaitu tanah dan kompos, polybag, bibit sayuran, sekop, ember, gayung, laptop, atau media audio visual. Nah, langkah-langkahnya di sini sebelumnya guru mempersiapkan terlebih dahulu terkait bahan alat dan bahan tersebut dan juga berbagai jenis bibit sayuran.
Nah, selanjutnya guru memberitahu beraneka macam bibit dan tanaman yang sesuai dengan yang telah guru siapkan. Nah, setelah itu guru memperkenalkan pada anak bagaimana bentuk, bagaimana warna, bagaimana bagian-bagian di dalam tumbuhan tersebut. Lalu setelah itu anak-anak diminta untuk berkelompok, dua kelompok berpasangan. Nah, sesudah itu anak diajak untuk keluar kelas untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, di situ anak diberi kebebasan pada guru untuk memilih berbagai macam bibit sayuran yang disediakan guru. Nah, setelah itu lalu anak-anak mulai menanam bibit sayuran tersebut secara berpasangan. Jadi adanya kerjasama antara teman satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu, setelah sesudah menanam bibit sayuran, lalu guru memberi instruksi kepada anak-anak untuk setiap hari menyiram bibit sayuran yang telah ditanam anak ini. Lalu yang kedua, alat permainan edukatif akuarium. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan diantaranya wadah kaca atau akuarium ini, cat akrilik, sedotan, macam-macam ikan, pasir pantai, dan batu kecil. Nah, bahan-bahan tersebut disediakan oleh guru. Lalu anak diminta secara berkelompok, mungkin 3-4 anak dalam satu kelompok itu menyusun akuarium sesuai dengan apa yang anak inginkan. Jadi tidak monoton dari instruksi guru. Jadi di sana anak juga berkreasi. Nah, sesudah itu dikasih berbagai macam ikan. Nah, di situ anak juga mengetahui macam-macam ikan yang sudah anak masukkan pada akuarium tersebut. Lalu yang ketiga, APE ekor kucing. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu bulu-bulu atau bisa bulu-bulu halus seperti bulu ayam. Lalu ada kawat, gunting, dan tang. Nah, alat dan bahan ini dirangkai seperti mirip dengan ekor kucing. Nah, sebelumnya di sini anak diminta untuk membuat lingkaran besar. Nah, lalu terdapat tentunya untuk menerapkan API ini alangkah baiknya jika dilakukan di luar kelas karena anak lebih leluasa untuk menerapkannya. Nah, setelah sudah dipersiapkan, lalu terdapat satu anak yang bertugas untuk memegang bulu kucing ini dan terdapat anak yang akan mengejar atau akan mendapatkan bulu ekor kucing ini. Nah, sesudah itu anak yang bertugas untuk memperoleh ekor kucing ini akan berlari atau akan menangkap anak yang memegang bulu ekor kucing ini. Nah, selain itu, teman-teman yang lainnya yang membentuk lingkaran, mereka tidak hanya diam. Jadi mereka juga diselingi dengan bernyanyi, seperti itu. Lalu permainan ini juga bermanfaat untuk mengajarkan anak agar anak selalu sayang pada binatang tanpa menyakitinya, terutama pada binatang peliharaan. Nah, lalu juga mengajarkan anak untuk mengambil keputusan. Hal ini tergambar pada saat anak memegang temannya
ataupun memperoleh bulu ekor kucing tersebut tanpa harus menyakiti temannya dengan kasar atau tanpa harus menarik temannya sampai terjatuh. Seperti itu. Aktivitas belajar untuk menstimulus kecerdasan naturalis. Di sini menurut Armstrong dalam Said dan Budiman Jaya tahun 2015 halaman 298, jika anak-anak di dalam kelas dengan gaya belajar dan kecerdasan majemuk lebih mendominasi pada kecerdasan naturalis, disarankan guru melakukan proses pembelajaran meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, proses pembelajaran lebih banyak dilakukan di luar kelas yang sebelumnya guru atur secara alami. Jadi anak-anak secara langsung diajak guru untuk belajar di luar kelas atau di alam sekitar yang dekat dengan sekolahnya. Kenapa? Karena di sini anak secara langsung bisa memperoleh pengetahuan tidak hanya dari yang guru ucapkan, tetapi selain anak-anak memperoleh pengetahuan dari yang guru ucapkan, anak-anak juga memperoleh pengetahuan tersebut secara nyata. Lalu yang kedua, dunia alam perlu dibawa lebih banyak ke dalam area kelas serta area sekolah lainnya yang berada di gedung sekolah. Nah, misalkan guru menerapkan dengan belajar kecerdasan naturalistik ini lebih mendominasi di dalam kelas, guru mengatur sedemikian rupa bagaimana di dalam kelas tersebut mencerminkan kecerdasan naturalis ini. Jadi terdapat lebih menyatu kepada alam. Misalkan hasil karya anak-anak seperti melukis pemandangan ataupun alat permainan yang berkaitan dengan kecerdasan naturalistik ini bisa dibawa di dalam kelas agar anak lebih menjiwai. Lalu juga ada 4 strategi untuk menstimulus kecerdasan naturalistik. Yang pertama, strategi tebak suara hewan. Nah, di sini guru bisa menerapkan dengan strategi audiovisual. Misalkan guru ingin mengenalkan beberapa jenis suara hewan. Nah, di situ guru bisa mendengarkan kepada anak-anak dan bisa nanti anak-anak untuk menebak suara tersebut dan menirukan. Nah, di lain hal itu, jika guru memberikan strategi suara tebak hewan ini, lebih baiknya suara hewan-hewan ini yang sering anak temui atau yang dekat dengan dunia anak. Lalu strategi identifikasi tumbuhan. Nah, di sini artinya misalkan guru memberitahu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Misalkan ada daun, ada batang, ada buah dari tumbuhan tersebut ataupun akar. Nah, bisa dengan gambar ataupun secara nyata. Jadi anak bisa secara langsung menyentuh dan melihat atau bisa mengetahui tumbuhan ini seperti ini gitu. Misalkan bayam. Bayam daunnya warna hijau, batangnya warna hijau dan memiliki akar seperti itu. Lalu strategi matematika daun. Nah, strategi matematika daun ini jika diterapkan di dunia luar, misalkan di lingkungan luar sekolah anak, itu menghitung daun pohon atau bisa menghitung warna yang ada yang jatuh di pohon tersebut. Misalkan ketika daun pohon yang jatuh, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna kuning. Nah, di situ
anak-anak bisa mengumpulkan, oh yang daun berwarna kuning ada segini, yang berwarna hijau ada segini, yang warna coklat ada segini. Itu jadi bisa dibagi-bagi sesuai warnanya. Terus strategi karya wisata. Nah, strategi karya wisata ini mengajak anak secara langsung untuk mengunjungi suatu objek yang berguna untuk memperluas pengetahuan anak, sehingga anak bisa belajar dengan nyata. Misalkan seperti yang saya ketahui dari salah satu teman saya yang mengajar sebagai guru TK, di mana anak-anak secara langsung diajak di lingkungan sekitarnya yang ada peternakan kambing ataupun bebek. Nah, di sana anak secara langsung datang ke tempat tersebut. Nah, di sana anak melihat tentang kambing tersebut misalkan. Nah, di situ anak juga menyentuh, anak juga memberi makan, anak-anak juga mengetahui bagaimana suara kambing, seperti itu, bagaimana tekstur bulu kambing, seperti itu. Juga anak bisa mengetahui, oh kambing ini makannya rumput, seperti itu. Jadi bisa menambah pengetahuan anak yang lebih luas. Selanjutnya, bentuk-bentuk karya di masyarakat untuk anak yang memiliki kecerdasan naturalis. Nah, di sini di PPT itu menjelaskan poin-poinnya saja ya. Di sana itu bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa melihat di makalahnya ya makna dari itu dan arti dari maksud yang kami tulis di PPT ya. Nah, di sini bentuk-bentuk karya di masyarakat itu anak-anak tersebut tidak jauh dari lingkungan alam sekitarnya. Contohnya ya, jika anak itu berada di lingkungan sekolah, dia akan lebih suka dengan yang berbau alam. Contohnya ya, ketika si guru mengajak bermain atau belajar di outdoor dengan tema tumbuhan atau bercocok tanam. Nah, di sana itu kan anak diajarin untuk bertanam, menyiram bunga, menanam bunga, dan lain sebagainya ya. Itu termasuk ke dalam karya ia di masyarakat. Tetapi itu di sekolah. Ketika di masyarakat, anak tersebut tidak jauh dari itu juga. Jadi bercocok tanam, lalu memelihara binatang, lalu mengamati fenomena alam. Contohnya kalau mengamati fenomena alam ya, pada saat ini, kondisi saat ini, kita berada di musim hujan. Nah, anak itu akan selalu berbicara, oh sekarang musim hujan, aku suka sama musim hujan, nanti aku mau main hujan di depan. Nah, ketika hujan anak itu selalu main hujan meskipun telah dilarang ya oleh orang tuanya, oleh keluarganya yang dekat dengan si anak. Lalu pengamatan lingkungan, contohnya ya seperti yang tadi saya jelaskan pada pola tumbuh kembang anak. Anak tersebut akan mengamati sesuatu yang berbau alam. Contohnya binatang ya, kupu-kupu, tidak jauh lagi seperti yang saya jelaskan tadi, kupu-kupu. Anak akan mengamati itu. Jadi seperti itu. Nah, bentuk-bentuk karya di masyarakatnya, contohnya anak ya, menggambar, lalu mengenali ini loh kupu-kupu jenis ini loh kucing jenis ini. Contohnya, ini kucing kampung, yang ini kucing kucing Anggora atau Persia ya. Dia menggambar, lalu menunjukkan. Nah, gambar tersebut itu termasuk ke dalam karya. Itu gambar. Lalu untuk yang kegiatan bercocok tanam, nah anak itu akan, oh aku suka sama bunga ini, tetapi bunga tersebut punya tetangganya. Nah, anak itu minta atau minta ya ke yang punya bunga, lalu dia menanam. Nah, bunga yang ia tanam itu di rumahnya
itu sudah termasuk ke dalam karya ia di masyarakat. Kalau karya dia di sekolah, contohnya waktu bercocok tanam. Nah, bunga tersebut itu yang ia tanam, yang guru itu kasih panduan terhadap dia, itu termasuk ke dalam bentuk karya dia di sekolah.